Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aliansa dari kelas 1A Manajemen dengan NPM 1210231 Universitas Swadaya Gunung Jati. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah pengantar manajemen dosen Ibu Ana Susana SEMM. Video ini saya akan menjelaskan tentang peran manajer dalam manajemen dan menjelaskan manajemen yang baik dan profesional. Peran manajer dalam manajemen. Manajer menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI adalah orang yang mengatur pekerjaan kerjasama di antara berbagai kelompok atau sejumlah orang untuk mencapai sasaran. Manajer juga bisa diartikan sebagai orang yang berwenang dan bertanggung jawab membuat rencana, mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mencapai sasaran tertentu. Menurut penelitian Henry Mintzberg, manajer sebenarnya memiliki 10 peranan dasar yang digolongkan menjadi 3 kategori dasar, yaitu interpersonal roles atau peran antar pribadi, informational rules atau peran informasional, decisional rules atau peran keputusan, yang dipublikasikan dalam Mintzberg on Management Inside or Strike World of Organization pada tahun 1990. Interpersonal rules atau peran antar pribadi. Kategori peran antar pribadi ini adalah kategori peran seorang manajer untuk memberikan informasi dan ide yang terbagi menjadi 3 peran, yaitu 1. Sosok atau figur, yaitu manajer memiliki tanggung jawab terhadap legal, sosial, seremonial, dan juga bertindak sebagai simbol perusahaan. Biasanya dengan melakukan hal-hal seremonial seperti menghadiri acara peresmian, menandatangani dokumen legal, menyapa tamu perusahaan, dan menjadi tuan rumah resepsi. Yang kedua, pemimpin atau disebut leader, yaitu manajer bertugas sebagai pemimpin dalam tim, departemen, atau organisasinya, menyeleksi, melatih, serta mengelola kinerja dan motivasi karyawannya. Yang ketiga, penghubung atau disebut liaison, yaitu manajer harus membangun dan menjaga komunikasi dengan kontak internal maupun kontak eksternal perusahaan. Contohnya, berpartisipasi dalam perusahaan dengan perwakilan dari divisi atau departemen organisasi lainnya. Selanjutnya ada informational rules atau peran informasional. Pada peran informasional ini, seorang manajer berperan sebagai pengelola informasi yang juga terbagi menjadi 3 peran, yaitu yang pertama, pemantau atau monitor, yaitu manajer berperan sebagai pencari informasi yang berkaitan dengan industri dan organisasinya. Selain juga memantau tim yang dipimpinnya, baik dari segi produktivitas, kinerja, maupun kenyamanan kerja anggota timnya. Yang kedua, penyebar informasi atau diseminator, yaitu manajer harus menyebar dan mengkomunikasikan informasi yang didapat kepada orang lain yang ada di dalam organisasinya. Contohnya, dengan menyampaikan memo, email, atau laporan kepada bawahannya mengenai informasi dan keputusan yang telah diambilnya. Yang ketiga, juru bicara, yaitu manajer berperan sebagai juru bicara yang meneruskan informasi tentang organisasinya dan tujuan organisasinya ke pihak luar. Yang terakhir adalah decisional rules atau peran pengambil keputusan. Seorang manajer juga berperan sebagai wirausahawan, pemecah masalah, pembagi sumber daya, dan perundingnya sebagai berikut. 1. Wirausahawan atau entrepreneur, yaitu manajer harus mampu membuat suatu perusahaan dan mengendalikannya untuk kemajuan organisasinya. Manajer harus merencanakan masa depan organisasinya, membuat proyek-proyek perbaikan dan peningkatan kualitas dan produktivitas.
Yang kedua, pemecahan masalah, yaitu manajer bertanggung jawab untuk menyelesaikan setiap permasalahan dan konflik yang terjadi di dalam organisasinya. Yang ketiga, pembagian sumber daya, yaitu manajer berperan sebagai pembagi sumber daya baik berupa dana, tenaga, material, mesin, dan sumber daya lainnya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Yang terakhir, yang keempat, adalah negosiator atau negosiator, yaitu manajer berpartisipasi atau mengambil bagian dalam melakukan negosiasi dengan pihak luar untuk memperjuangkan kepentingan bisnis perusahaannya. Berikutnya adalah materi menjelaskan manajer yang baik dan profesional. Seorang manajer yang baik adalah dia yang mampu memimpin anggota timnya dengan baik. Sedangkan manajer yang profesional adalah harus dapat memotivasi, mengaktifkan, serta mengembangkan potensi karyawannya, bertanggung jawab untuk mengisi potensi yang kosong, dan memberikan instruksi-instruksi terhadap anggotanya. Dengan itu, berikut ciri-ciri manajer yang baik dan profesional. 1. Memiliki integritas dan kejujuran. Dikatakan pemimpin yang berintegritas adalah pemimpin yang memiliki prinsip dalam berpikir ataupun dalam bersikap. Integritas juga dapat dimaknai sebagai kondisi yang utuh, yang mampu memancarkan kewibawaan, mutu, dan sifat mengayomi, sehingga orang pun akan segan dengan sikap dan karakternya. Ciri yang kedua, bertanggung jawab. Menjadi seorang manajer itu bukanlah hal yang mudah. Membaca buku untuk manajer pun tidak menjamin langsung bisa menjadi seorang pemimpin. Berbicara jiwa kepemimpinan itu bukan dengan membaca saja, tetapi juga dilatih dan dipraktekkan. Berikut bentuk tanggung jawab seseorang manajer itu diantaranya adalah menetapkan standar kerja yang tinggi. Nah, di sini seseorang manajer juga dituntut untuk bisa menyampaikan ke staf dengan tepat agar tidak menjadi gesekan pemahaman atau kesalahpahaman. Adapun bentuk tanggung jawab yang lain yaitu memonitor performa kinerja para stafnya, melakukan coaching dan memberikan umpan balik kepada staf, mampu memecahkan masalah yang rumit menjadi sederhana, dan mampu membangun kedisiplinan di dunia kerja. Yang ketiga adalah disiplin. Menjadi syarat yang wajib dimiliki pemimpin yang tidak memiliki kedisiplinan. Biasanya pemimpin yang haus akan jabatan tanpa diimbangi dengan kualitas diri. Ini tipe pemimpin yang suka membanggakan diri dan suka memerintah seenaknya. Tipe pemimpin yang paling banyak digunjing atau dibenci karyawannya di belakangan ini. Ciri yang keempat adalah memiliki interpersonal baik. Memiliki interpersonal yang baik adalah memiliki kecakapan bergaul, meski menjadi pemimpin, tetapi memiliki sikap yang mudah bergaul dengan bawahannya atau dengan siapapun yang ada di bawah. Yang kelima adalah ciri terakhir adalah pandai membangun motivasi. Ciri seseorang manajer atau pemimpin dalam sebuah manajemen adalah mereka yang memiliki jiwa membangun, misalnya membangun karyawan yang biasa saja menjadi lebih berkembang dan selalu mendorong karyawan untuk terus maju. Pemimpin yang memiliki jiwa motivator, apapun perusahaan yang dijalankan akan berkembang pesat dan maju, karena di sana akan tercipta atmosfer yang positif lingkungannya, positif membantu dan mendorong tim di dalamnya bergerak dan bekerja lebih bersemangat dan produktif. Itulah materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang jelas dalam materi ini dan kurang jelas dalam pembacaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.